Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Galih Permana dengan NIM yang ada di deskripsi tentunya. Dan maksud dan tujuan saya untuk membuat video ini bukan untuk klarifikasi ataupun apa, hanya untuk memenuhi tugas kuliah, yaitu mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Jadi untuk Sistem Informasi Geografis ini menggunakan aplikasi yang bernama QGIS. Apa sih QGIS itu? Jadi, QGIS itu adalah suatu perangkat lunak ataupun software ya, aplikasi. Ini mana? Suatu aplikasi ya yang membuat si pengguna ini lebih praktis. Karena kenapa praktis? Karena pengguna ini bisa membuat, terus mengedit, terus memvisualisasikan ya dan menganalisis data geografis yang ada di suatu wilayah. Dan aplikasi QGIS ini sendiri dapat didownload di website resmi ya, dengan penginstalan yang cukup mudah, sangat mudah, sangat mudah. Dan itu tinggal di download doang di website ini, dan udah support berbagai sistem operasi dari si perangkat itu sendiri, di perangkat penggunanya ya, kayak Windows, macOS ya. Kemudian untuk QGIS ini sendiri ya, karena kita akan merepresentasikan atau memvisualisasikan suatu daerah, saya pilih daerah Provinsi Jawa Barat ya, lebih tepatnya di Kabupaten Bogor. Jadi untuk bentuk filenya itu sendiri kita bisa lihat karena sudah di-download juga. Nah, seperti ini. Seperti ini, teman-teman. Dan yang akan terbaca oleh sistem dari QGIS itu sendiri adalah format file yang SHP. Cukup. Dan untuk aplikasi QGIS itu sendiri bisa tertampil di sini ya, dengan toolbar yang cukup oke, cukup banyak, dan dapat mengurangi beban atau pekerjaan dari si pengguna itu sendiri. Kemudian untuk menambahkan suatu file dan ingin menampilkan suatu visualisasi, kita dapat menambahkan file-file yang ada di sini, di toolbar browser ini. Caranya cukup mudah sekali, yaitu hanya mengdrag saja. Nah, sudah tertampil. Kemudian kita juga butuh color untuk menegaskan suatu wilayah itu sendiri. Itu kita bisa menambahkan agrikebun, ladang, sawah, terus bangunan. Nah, bangunan ini berbentuk simbol ya, berbentuk simbol, tidak seperti letak kayak perkebunan. Mohon maaf, mau saya emang agak error seperti itu. Nah, kemudian untuk menghapus atau meminimalkan dari si data ini, kayak bangunan, terus agri tanaman, itu sebenarnya bisa di hide saja dengan cara unklik centang tersebut ya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya
saya akan mendemokan seperti membuat atau mengecek atribut file, kemudian membuat label dan simbologik yang lain seperti itu. Kita butuh pemerintahan. Dan nah, kemudian kita akan mengecek suatu atribut atau informasi dari suatu wilayah ya, wilayah yang ada dengan cara apa namanya, di toolbar yang identify feature ya. Kita klik saja dan kita klik bagian titik pemerintahan ini untuk mendapatkan suatu hasil. Dan di sini terlihat bahwa untuk inputan namobj ini adalah nama dari suatu wilayah itu sendiri ya, seperti itu. Kemudian bisa dilihat di sini di layar. Kemudian karena titik saja kita kurang apa namanya, kurang jelas ya, kurang jelas, kita akan menambahkan nama dari suatu wilayah itu sendiri ya, dengan cara yaitu membuat labelisasi dari si wilayah ini sendiri dengan cara cukup mudah. Hanya klik layer labeling dari option toolbar ini, kemudian kita pilih single label. Nah, dan value-nya itu bisa kita atur juga seperti ini kan, tadi tuh nama suatu wilayahnya ya. Kemudian ini luasnya kita bisa lihat 0. Kemudian ini kantor kepala desanya. Dan di sini juga kita bisa menggunakan font dari perangkat pengguna ya. Nah, seperti itu. Karena tidak nyaman saya juga ya. Nah, mungkin ini keren ya, tapi tidak nyaman juga ya. Kita pilih yang biasa-biasa saja. Time News Roman. Oke, kita apply saja di pojok kanan bawah. Kemudian kita exit. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian untuk simbol ini sendiri ya, kayak simbol pemerintahan ini sendiri bisa kita apa namanya, kayak ubah-ubah juga nih. Dengan cara apa? Dengan cara diklik 2 kali. Nah, kemudian kita pilih control fitur simbologic. Bisa seperti ini. Pokoknya macam-macam lah. Kayak gitu ya. Atau kita bisa menambahkan ya, menambahkan dari apa namanya, simbol ini. Kita bisa membuat, maksudnya bisa membuat. Nah, kita apply. Nah, seperti ini teman-teman nanti tampilannya. Oke. Nah, kemudian di wilayah ini sendiri warnanya juga bisa kita ubah-ubah sesuai kesukaan ya tentunya. Terus kita gunakan cara yang tadi ya,
gunakannya cara yang tadi, klik 2 kali, dan kita bisa atur warnanya di kolom color ini sendiri. Karena saya suka warna ungu, ya, sebenarnya mah merah sih, ya lebih ke ungu lah. Kita pilih warna hijau seperti itu. Enggak deng, ini mah. Nah, hijau. Kita apply saja, kemudian oke, dan akan tertampil seperti ini ya. Mungkin cukup sekian ya, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan karena tidak ada gading yang tak retak dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.